Tidak lama setelah Belanda mendarat di Mempawah pada tahun 1787 Masehi, terjadilah pertempuran melawan pasukan Kesultanan Mempawah yang dipimpin Penembahan Adiwijaya. Syarif Qasim, anak lelaki Sultan Qadriah Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, berhasil dipengaruhi oleh Belanda untuk ikut menyerbu Mempawah. Penembahan Adiwijaya akhirnya menyingkir ke Karangan di Mempawah Hulu guna mengatur siasat. Namun pada tahun 1790 Masehi, Penembahan Adiwijaya wafat dan belum sempat melancarkan serangan balasan. Penembahan Adiwijaya meninggalkan 8 orang anak dan 2 istri. Pada sekitar tahun 1794 Masehi, sengketa antara Kesultanan Mempawah dan Kesultanan Qadriah bertambah runyam karena Belanda berhasil membujuk Syarif Qasim agar meluaskan istana Qadriah hingga ke hulu sungai yang dekat dengan perbatasan Kesultanan Mempawah. Akibatnya peperangan kembali berkobar di mana pihak Kesultanan Qadriah dibantu oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Pontianak. Sedangkan kubu Kesultanan Mempawah yang pada waktu itu belum memiliki sultan baru sebagai pengganti Penembahan Adiwijaya mendapat dukungan dari orang suku Dayak dan Kesultanan Singkawang. Namun karena Kesultanan Qadriah disokong penuh oleh Belanda, pihak Kesultanan Mempawah mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Selanjutnya, Belanda mengangkat Syarif Qasim sebagai penguasa Mempawah dengan gelar Penembahan Mempawah. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, ayahanda Syarif Qasim, sebenarnya tidak menyetujui pengangkatan itu karena antara Kesultanan Mempawah dan Kesultanan Qadriah masih terdapat ikatan kekerabatan yang erat. Istri Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Putri Chandramiri, adalah anak perempuan Opu Daeng Manambon. Pengangkatan Syarif Qasim sebagai penembahan termaktub dalam perjanjian tanggal 27 Agustus 1787. Pada tahun 1808, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri wafat. Belanda kemudian menunjuk Syarif Qasim sebagai penguasa Kesultanan Qadriah dengan gelar Sultan Syarif Qasim Al-Qadri. Kedudukan Syarif Qasim di Mempawah digantikan oleh saudaranya yang bernama Syarif Hussein. Namun, kekuasaan Syarif Hussein tidak bertahan lama karena kekuatan Belanda di Mempawah mulai goyah akibat perlawanan yang dimotori oleh 2 orang putra Penembahan Adiwijaya, yakni Putra Mahkota dan Gusti Jati, dan saudaranya bernama Gusti Mas. Ketika akhirnya Belanda berhasil diusir dari Mempawah, Gusti Jati dinobatkan sebagai Sultan Mempawah. Belanda kemudian mundur ke Kesultanan Qadriah di Pontianak di bawah lindungan Sultan Syarif Qasim Al-Qadri. Gusti Jati dinobatkan sebagai pemimpin Kesultanan Mempawah pada tahun 1820 dengan gelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Gusti Mas tetap setia mendampingi kakaknya untuk turut mengembangkan kehidupan dan keamanan rakyat Mempawah. Oleh Sultan Muhammad Zainal Abidin, pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke tepi sungai Mempawah, tepatnya di Pulau Pedalaman. Pada era inilah Kesultanan Mempawah semakin terkenal sebagai pusat perdagangan dan memiliki benteng pertahanan yang kuat. Melihat Kesultanan Mempawah yang semakin jaya, Belanda kemudian menyusun taktik. Belanda mencoba cara damai untuk menghadapi Muhammad Zainal Abidin. Sementara kekuatan Kesultanan Qadriah disiapkan untuk segera menyerbu manakala Mempawah lengah. Taktik Belanda berhasil ketika para punggawa Kesultanan Mempawah terlena oleh ajakan damai Belanda. Armada perang Kesultanan Qadriah menyerbu Pulau Pedalaman. Bukti serangan ini masih dapat dilihat pada bekas benteng pertahanan yang dibangun di sisi kanan dan kiri istana Mempawah. Akibat serbuan mendadak tersebut, Sultan Zainal Abidin terpaksa kembali ke Sebukit Rama untuk menghimpun kekuatan. Serangan balik Sultan Zainal Abidin membuahkan hasil. Tentara Kesultanan Qadriah dapat dikalahkan. Namun Sultan Zainal Abidin tidak kembali ke Pulau Pedalaman. Ia memilih menyepi dan menyusuri hulu sungai Mempawah. Pada saat itu terjadi lagi kekosongan pemerintahan Kesultanan Mempawah, dan lagi-lagi Belanda memaksimalkan peluang ini
dengan mengangkat adik Sultan Zainal Abidin yang bernama Gusti Amin sebagai Sultan Mempawah yang bergelar Penembahan Adinata Krama Umar Kamaruddin. Pada tahun 1831 itu, Kesultanan Mempawah melemah karena campur tangan Belanda. Sejak itu, setiap suksesi Kesultanan Mempawah menjadi permainan politik yang diatur oleh Belanda. Selain itu, pihak Kesultanan Mempawah harus tunduk pada aturan-aturan buatan Belanda. Setelah Gusti Amin wafat pada tahun 1839, Belanda menobatkan Gusti Mukmin menjadi Sultan Mempawah dengan gelar Penembahan Mukmin Nata Jayakusuma. Selanjutnya pada tahun 1858, Belanda menabalkan Gusti Mahmud sebagai Sultan Mempawah dengan gelar Penembahan Muda Mahmud Alauddin. Pergantian tonggak pemerintahan terus berlangsung hingga pada era Sultan Muhammad Taufik Adzamuddin. Saat itu Jepang mulai datang di Indonesia pada tahun 1942. Kedatangan Jepang menimbulkan tragedi dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, termasuk Kesultanan Mempawah. Pada tahun 1444, Sultan Muhammad Taufik Adzamuddin ditawan tentara Jepang hingga akhir hayatnya. Hingga kini jasad ataupun makam Sultan Muhammad Taufik Adzamuddin belum ditemukan karena putra mahkota Gusti Jimmy Muhammad Ibrahim belum dewasa. Maka Jepang mengangkat Gusti Musta'an selaku wakil penembahan Kesultanan Mempawah yang menjabat hingga tahun 1955. Namun pada waktu itu Gusti Jimmy tidak bersedia dinobatkan menjadi Sultan Mempawah karena masih ingin menyelesaikan pendidikannya di Yogyakarta. Oleh karena itu, yang dianggap sebagai Sultan Mempawah terakhir adalah Sultan Taufik Adzamuddin. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kemudian disusul dengan pengakuan kedaulatan secara penuh dari Belanda kepada Indonesia pada tahun 1949, terjadi perombakan yang signifikan dalam sistem pemerintahan, termasuk sistem pemerintahan di daerah. Hal itu terjadi juga di Kalimantan Barat. Dengan terbentuknya Republik Indonesia, segala wewenang yang pernah dilimpahkan kepada daerah istimewa Kalimantan Barat dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.